Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abdullahi wa rasulullah. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Qala Allah tabaraka wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha. Inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Kita melanjutkan dari pembahasan kitab Al-Wajiz fi Fiqh Sunnati wal Kitabil Aziz. Pasal tentang al-ahkam allati tajri ala ahli dhimmah. Sahih? Hukum-hukum yang berkaitan dengan ahlu dhimmah. Khalas? Taib. Mata yantaqidul ahdi aw mujibun naqdi. Kapan sebuah perjanjian itu hilang atau batal? Kita ulangi dari pasal itu. Qala muallif hafizallahu ta'ala, wa man aba min ahli dhimmati badlal jizyah. Barang siapa dari kalangan ahlu dhimmah dia enggan menunaikan pembayaran jizyah, au abal tizam ahkamil islami, atau dia enggan beriltizam dengan hukum-hukum Islam, faqad intaqada ahduhu, perjanjiannya dengan kaum muslimin pun menjadi hilang atau batal. Li'annahu lam yafi bi syartil ahdi, karena dia tidak menunaikan syarat yang telah ditentukan dalam sebuah perjanjian. Jadi kalau seandainya ahlu dhimmah itu tidak mau bayar jizyah, atau dia tidak mau menetapkan hukum dengan hukum Islam, perjanjian kepada kaum muslimin sudah batal, darahnya menjadi halal. Wa kadzalika yantaqidul ahdu bil i'tida'i 'alal muslimina aw sabbillahi wa rasulih. Demikian pula janji kepada kaum muslimin itu menjadi hilang, atau jaminan dari kaum muslimin bagi mereka itu telah hilang dengan sebab mereka memerangi kaum muslimin, atau dia mencela Allah, atau dia mencela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalilnya adalah an Umar radhiyallahu taala anhu annahu rufi'a ilaihi rajulun arada istiqraha imra'atin muslimatin ala zina. Didatangkan kepada beliau seorang lelaki yang ingin memaksa seorang wanita muslimah untuk berbuat zina. Faqala, kata beliau, ma ala hada salahnakum fa amara bi fasuliba fi baitil maqdisi. Kata beliau, ma ala hada salahnakum, bukan atas dasar ini kami bersama kalian mengadakan apa? Perjanjian. Fa'amara bi, lalu Umar memerintahkan kepada kaum muslimin terhadap orang itu, fasuliba fi baitil maqdis, ditegakkan hukum Allah, disalib di Baitul Maqdis. Telah kita terangkan, orang yang merampok atau ingin memperkosa hukumannya adalah dipotong silang. Tangannya dipotong silang dengan kakinya, kemudian disalib. Na'udzubillahi min dzalik. Riwayat ini dikeluarkan oleh Al-Imam Ibnu Abi Saibah dan Al-Baihaqi, dikatakan oleh Al-Imam Al-Albani sebagai riwayat yang hasan.
terdapat dalam Kitabul Irwa nomor 1278. Wa dalilun akhar, dalil yang lainnya an Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu anna yahudiyatan kanat tashtumun nabiyya sallallahu alaihi wasallam wa taqa'u fihi fa khanaqaha rajulun hatta matat. Dulu ada wanita Yahudi yang suka mencela, menjelek-jelekkan Nabi, memburuk-burukkannya, maka ada seorang lelaki muslim yang menempelengnya sampai mati, memukulnya lalu mati. Fa'abtala Rasulullah SAW damaha. Akhirnya Rasulullah pun membatalkan tuntutan darah dari keluarganya. Artinya ya wanita itu dianggap sah untuk dibunuh karena dia sudah mencela siapa? Nabi SAW. Dalil ini memberikan faedah kepada kita, hukum mencela Rasulullah, hukum memburukkan Rasulullah itu kafir dan hukumannya hukuman apa? Hukuman mati. Saiful battar liman syatama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pedang terhunus itu harus diberikan kepada mereka yang mencaci maki Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian mujibun naqdi. Wa idan taqadu ahdu kan hukmul asir. Fa in aslama haruma qatluhu. Wa illam yuslim fal imamu mukhayyarun fihi bainal qatli wal manni wal fida'i kama sabaqa fi hukmil asra. Adapun konsekuensi jika perjanjian itu batal atau jaminan itu hilang. Bila sebuah jaminan itu hilang pada diri seorang ahlu dhimmah, maka hukumnya itu disebut dengan hukmul asir, hukum seorang tawanan. Bagaimana orang tawanan itu? Fa in aslama haruma qatlu. Kalau dia masuk Islam berarti nggak boleh dibunuh. Wa illam yuslim, kalau dia nggak mau masuk Islam, fal imamu mukhayyar fihi, diserahkan kepada imam. Mungkin bainal qatli, kalau imam memerintahkan dibunuh, dibunuh. Wal manni, diberikan apa? Jaminan. Wal fida, tebusan, dijadikan tebusan, dijadikan tebusan. Kama sabaqa fi hukmil asra, sebagaimana telah berlalu hukum seputar apa? Tawanan perang. Ada yang dijadikan budak, ada yang dibunuh, ada yang ditebus atau dijadikan tukar menukar tawanan. Dan itu berlaku sampai yaumil qiyamah. Nah, timbul pertanyaannya, mimman tu'khadul jizyah? Mimman, dari siapakah tu'khadul jizyah? Yang diambil apa? Pajak atau jizyahnya itu. Nafi' mengatakan, dari Aslam dia berkata, anna Umar radhiyallahu ta'ala an kataba ila umara'il ajnad la tadribul jizyata 'alan nisa'i was-sibyan wa la tadribuha illa 'ala man jarat 'alaihil mawasi. Silakan terjemahkan bahwa Umar telah menuliskan atau menetapkan. Dari Nafi dari Aslam radhiyallahu anhu yang menyebut bahwa Umar radhiyallahu anhu menulis surat kepada para gubernur yang isinya, janganlah kalian menarik jizyah dari kaum perempuan dan anak-anak, dan jangan pula kamu menarik jizyah kecuali dari orang-orang yang saling menolong. Baik. Kataba anna Umar radhiyallahu ta'ala anhu, kataba Umar telah menetapkan ila umara'il ajnad, kepada pemimpin-pemimpin negeri-negeri kaum muslimin, yakni gubernur-gubernur, la tadribul jizyata 'alan nisa wasibyan, janganlah kalian mengambil pajak jizyah itu kepada para wanita dan anak-anak kecil. Wala tadribuha, jangan pula engkau membunuh mereka, illa 'ala man jarat 'alaihil mawasi, kecuali ini berlaku kepada orang yang mereka punya sikap saling menolong di dalam memusuhi kaum muslimin. Takarannya seberapa sih? Mu'ad bin Jabal berkata, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam lamma waja'u ilal Yaman amara ayyakhudha min kulli halimin dinaran aw adlahu minal ma'afiriyyi. Terjemahkan. Dari Mu'adz bahwa Nabi ketika mengutus dia ke Yaman, dia diperintahkan menarik 1 dinar
Taib. Lamma wajjah ilal Yaman, ketika dia mengarahkan ke negeri Yaman, maksudnya mengutus Mu'adz bin Jabal ke negeri Yaman. Ini menunjukkan bukti bahwa Mu'adz alim, Rabbani, sahabiyun jalil, dzawil ilm, seorang yang alim, seorang sahabat yang mulia, memiliki pengetahuan agama. Karena tidak mungkin Nabi mengutus seorang dai ke suatu negeri tanpa ilmu. Amarau ayakhudha min kulli halimin dinar. Ia memerintahkan untuk mengambil setiap dari satu pakaian besi yang dimiliki oleh seseorang itu 1 dinar. Au adlahu minal ma'afiri. Ya tentu bagi orang-orang yang sudah mencapai usia balik atau yang setara dengan itu, setara dengan harga satu pakaian besi, baju besi. Wa tajuzu ziyadah, ya boleh saja lebih daripada itu. Berdasarkan hadisnya Aslam, anna Umar bin Khattab darabal jizyata ala ahli dhahabil arba'ata dananir wa ala ahli al-waraqi arba'ina dirhaman wa ala al-waraqi arba'ina dirhaman wa ma'adhalika arzaqul muslimina wa diyafau salasati ayyam. Tarjim. Baik. Jadi umat telah menetapkan bahwa orang yang kaya raya punya banyak emasnya diambil arba'ata dananir, 4 dinar. Berapa 4 dinar itu, Ibu? Bukan 40 Ibu, yang benar 4. Bukan 40 ya. Kalau dinar 4 dinar. Kalau waraq perak baru arba'ina dirham, baru 40 dirham. Kalau seseorang itu kaya raya dari hasil peraknya diambil 40 logam dirham dari perak itu. Nah, kalau emas diambil 4 dinar, bukan 40 dinar, salah terjemah itu ya. Diluruskan 4 dinar. Berapa 4 dinar? Ya kurang lebih 10 juta. 6. Wa ma'adzalika arzaqul muslimina wa diyafau salasati ayyamin. Menjamu kaum muslimin dan tamu-tamunya itu diberikan kesempatan berapa hari? 3 hari. Ini ketetapan Umar, dan Nabi berkata, laulan nabiyyu ba'di la Umaru. Seandainya ada nabi sepeninggalku, yang pantas jadi nabi adalah Umar radhiyallahu ta'ala an. Wa yura'i al-imamu al-yusra wal usra. Liqauli ibn Abi Najih, qultu li Mujahid ma sya'nu ahli Syam alaihim arba'atu dananir wa ahlul Yaman alaihim dinarun, qala ju'ila dzalika min qibalil yasar. Dan juga seorang pemimpin melihat ini si kafirnya termasuk orang yang kaya ataukah yang miskin. Ibnu Abi Najih berkata, aku bertanya kepada Imam Mujahid, masya'nu ahli Syam alaihim arba'atu dananir wa ahlul Yaman alaihim dinar. Kenapa dibedakan? Ahlus Syam itu 4 dinar, sementara ahlul Yaman cuma ditarik 1 dinar saja. Kata Mujahid, ju'ila dzalika min qibalil yasari, itu dilihat dari sisi apa? Dia sanggup tidaknya, kaya enggaknya. Berarti Islam itu memang adil. Walhasil berarti pajak itu pada asalnya ditujukan kepada siapa, Ibu? Ahlul zimmah atau orang kafir. Wallahu a'lam bissawab. Ya, kalau kita ditarik pajak itu namanya zalim. Dan kedolimannya kita serahkan kepada Allah tentang apa? Keadaannya, balasannya. Karena kita tidak punya kekuatan yang bisa merubah lebih baik. Yang ada juga kalau kita melakukan sesuatu akan lebih besar kedoliman kerusakan yang ditimbulkannya. Jadi kita bersabar. Tayyib, kita masuk bab baru, Ibu. Kitabul Itqi. Apa itqu itu artinya? Bab tentang memerdekakan budak. Seolah-olah memberi isyarat dalam Islam itu ada perbudakan.
Ta'rifu, apa sih pengertiannya? Al-itqu, ain ta qaf dibaca dengan itkun. Maknanya adalah izalatul milki, melepaskan hak kepemilikan, hak penguasaan terhadap budak. Al-Imam Al-Azhari mengatakan wa mustaqun min qaulim ataqal faras. Dia merupakan bentuk pecahan dari ucapan orang Arab ataqal faras. Artinya membebaskan apa? Kuda. Idza sabaqa wa ataqal farhu. Idza tara, melepaskan merpati. Ya kalau merpati terbang. Li'anna ar-raqiqa yatakhallasu bil itki wa yadhhabu haitsu syaa. Karena budak itu kalau dia sudah dibebaskan, dia mau terbang kemana saja, mau pergi kemana saja, dia bebas, nggak perlu izin dengan siapa? Tuannya. Maka disebut dengan itqu. Islam memang menyebutkan tentang beberapa hukum perbudakan, tetapi Islam sangat menganjurkan, bahkan disebutkan keutamaan membebaskan budak dari perbudakan. Sampai Allah mengatakan di dalam Al-Quran surah Al-Balad, falaqtahamal aqabah wa ma adrakamal aqabah fakku raqabah. Terjemahkan Ibu. Maka tidaklah sebaiknya dengan hartanya itu ia menempuh jalan yang mendaki lagi sukar. Tahukah kamu apakah jalan yang mendaki lagi sukar itu, yaitu melepaskan budak dari perbudakan atau memberi makan pada hari kelaparan kepada anak yatim yang ada hubungan kerabat atau orang miskin yang sangat fakir. Ahsan. Abu Hurairah mengatakan radhiyallahu ta'ala, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ayyuma rajulin a'taqam ra'an musliman istanfadallahu bikulli udwin minhu minan nar. Masyaallah. Ini keutamaan kalau ada orang punya budak, dia bebaskan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, lelaki manapun yang ia membebaskan seorang muslim dari perbudakan, maka istanqadallahu bikulli udwin, setiap ruas-ruas anggota tubuh yang ada dirinya itu Allah akan bebaskan. Bikulli udwin minhu minan nar, dari siksaan api neraka. Masya Allah. Satu budak yang dibebaskan, maka ruas-ruas anggota tubuh ini nggak akan dijilat oleh api neraka, berarti selamat dari siksa api neraka. Sampai Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu ta'ala berkata, anan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, salah satun yu'tauna ajrahum marrataini. Ada 3 golongan yang Allah berikan kepada mereka pahalanya sampai berapa kali lipat? 2 kali lipat. Rajulun min ahlil kitab. Pertama, lelaki yang disebut dengan ahlul kitab. Manhum? Siapa ahlul kitab, ibu-ibu? Iya. Amana bi nabihi wa adrakan nabiy sallallahu alaihi wasallam. Dia beriman dengan nabi dan dia beriman dengan nabi yang diutus kepada mereka, beriman pula dengan apa yang dibawa oleh nabi itu, kemudian bertemu dengan nabi sallallahu alaihi wasallam, fa amana bi, beriman pula ia dengannya. Wa taba'ahu, ia ikuti ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa saddaqahu, percaya dengan khabar yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, falau ajran, diberi oleh Allah 2 buah pahala. Pahala ketika semasa menjadi ahlul kitab dan pahala ketika masuk Islam. Yang kedua, wa abdun mamlukun adda haqqallahi wa haqqa sayyidihi. Seorang hamba sahaya yang dia selalu menunaikan haknya Allah dan juga haknya tuannya. Falau ajrani, Allah kasih dirinya itu 2 pahala. Wa rajulun kanat lahu amatun. Yang ketiga adalah lelaki yang dia punya budak. Faghaddaha fa ahsana ghidaaha, summa addaba fa ahsana ta'dibaha, wa 'allama fa ahsana ta'limaha. Ya, dia memberikan kebutuhannya dengan membaguskan pemberian kebutuhannya, mengajarinya etika dan membaguskan beretika dengannya, mengajarinya ilmu dan membaguskan pengajaran ilmu kepadanya. Summa a'taqaha, sesudah anak pemuda ini mampu, insyaallah budak ini dikasih penghidupan, budak ini juga diajari etika,
diajari ilmu Islam dan diperlakukan dengan adab dan dengan ilmu yang baik, sudah itu dibebaskan. Wa tazawwajaha, ya, kemudian dia apa? Nikahinya. Falau ajron, dapat 2 pahala dia. Seperti Nabi terhadap siapa, Ibu? Istrinya Nabi yang dulunya budak. Siapa? Sofia atau Maria? Maria Al-Qibtiyah atau Sofia? Budaknya adalah istrinya adalah. Pertanyaan saya, yang budak dijadikan istri, dia budak dijadikan istri yang mana, Bu? Sofia atau Maria? Sofia. Jangan ragu-ragu, Ibu. Sofia. Sofia ini dulu istrinya panglima perang Romawi. Malam dimana esoknya suaminya mau berperang, istrinya bermimpi. Dia melihat apa? Bulan yang terang sekali. Dia melihat bulan yang terang sekali. Kemudian pagi harinya diceritakan kepada suaminya, ditempeleng si Sofia ini. Karena suaminya tahu bahwa itu kinayah bahwa istrinya akan bertemu dengan siapa? Nabi SAW. Maka suaminya pun marah dan dipukul si Sofia. Ternyata qadarullah suaminya mati di medan perang. Sofia pun ditangkap oleh kaum muslimin, dihadiahkan untuk Nabi. Oleh para sahabat, diantaranya Anas bin Malik mengatakan, nantadiru idza nara anna wajha taghtiyah, kita tunggu kalau wajahnya itu ditutupi, fa inna zauzatun lah, berarti sudah dinikahi oleh Nabi. Ternyata setelah itu wajahnya ditutupi, dipakaiin cadar, berarti sudah dinikahi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini pahalanya 2. Kalau diajari yang baik, diberitahukan etika yang Islam dengan baik, kemudian dibebaskan dan dinikahi. Falau ajron, dia dapat 2 buah pahala. Masya Allah, la quwwata illa billah. Dan ini ada dalam Islam. Nah, makanya ini dalil-dalil yang menunjukkan tentang anjuran kalau orang itu punya budak dibebaskan. Kalau dia budak wanita dinikahi, lebih ahsan, lebih baik dan lebih utama. Ayyur riqabi afdal, mana riqab yang paling utama? Apa riqab itu, Ibu? Perbudakan atau budak. Abu Dzar radhiyallahu ta'ala mengatakan, sa'altun Nabiy sallallahu alaihi wasallam ayyul amali afdal, amalan apakah yang paling utama? Aku pernah bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentangnya. Qala imanun billah, beriman kepada Allah. Maksudnya apa, Ibu? Tidak berbuat syirik. Maksudnya tidak menyekutukan Allah azza wa jalla. Kalau percaya Allah itu ada, Allah memberi rezeki, tapi menyekutukan Allah, memberi sesaji kepada Dewi Sri, itu bukan beriman kepada Allah, itu berbuat syirik. Nah, pakai surban, pakai jilbab, kan tetapi masih berlaku sihir atau melakukan perbuatan sihir, ini bukan iman kepada Allah yang benar. Nah, atau sikapnya sama sekali tidak menghargai ucapan Allah Ta'ala. Karena di negeri kita ini, di Kalimantan, ada seorang guru yang mengaku ketemu Nabi. Jadi dia bercerita bahwa dirinya datang ketika umroh, ziarah ke makamnya Nabi, kuburannya Nabi bergetar. Tiba-tiba keluarlah Nabi, lalu mencium lututnya. Masya Allah, lebih hebat daripada siapa nih, Bu? Nabi SAW. Dia mencium lututnya sampai diantarkan ke hotelnya. Nah, di dalam kisahnya itu dia sebutkan Nabi ikut naik mobilnya. Masya Allah, Nabi naik mobilnya guru ini ya. Nah, sampai kemudian di kamarnya ditelentangkan dengannya. Kemudian katanya Nabi berkata, untuk apa kamu capek-capek menziarahiku? Harusnya aku yang menziarahimu. Masya Allah. Orang seperti ini kan melecehkan Allah dan Rasulnya. Wadah, ini bukan orang yang beriman kepada Allah dengan benar. Berarti kalau begitu orang Indonesia ada yang jadi sahabatnya Nabi ya, Bu ya. Karena arti sahabat itu kan bertemu dengan Nabi, beriman dengan apa yang dibawa oleh Nabi sampai matinya. Berarti kita harus bangga ada 2 orang Indonesia yang jadi sahabatnya Nabi. Dua-duanya sudah mati, Bu. Satu yang baru saja mati di Jakarta beberapa bulan yang lalu, yang biasa ngisi di TV One itu. Siapa namanya itu? Habib Mundir. Nah, itu mengaku bahwa dia ketemu Nabi dalam keadaan terjaga. Berarti kan ini sahabat Nabi namanya. Dan itu bohong, dusta. Satu lagi guru Ijai yang ada di Kalimantan, yang tadi bercerita, yang tadi saya sebutkan bahwa dia mengatakan Nabi mencium apa? Lututnya.
Itu ada YouTube-nya, Bu, pakai bahasa Banjar. Jadi kalau ibu-ibu yang bisa bahasa Banjar, ibu bisa lihat YouTube-nya. Ada alamatnya di sama saya, atau ibu lihat di websitenya Ustadz Firanda, sana ada keterangannya. Ini hal yang menakjubkan, sekaligus ya menakjubkan dalam artian aneh begitu ya. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Benar. Sahih. Man ra'ani fi manami faqad ra'ani. Siapa yang dia melihat diriku dalam mimpinya berarti benar-benar dia telah melihat aku. Tetapi diuji dulu benar enggaknya. Caranya diuji. Gimana kamu melihat Nabi? Wah, dia membelakangi saya. Wah, itu bisa jadi bukan Nabi. Wah, membelakangi. Kemudian ditanya, ya sudah kalau begitu ciri-cirinya Nabi bagaimana? Badannya agak gede, tinggi, besar, hidungnya mancung, kulitnya putih, bersinar. Bohong. Bohong, karena Nabi kulitnya tidak putih, tidak hitam. Hidungnya tidak terlalu mancung. Dadanya tidak terlalu lebar, tidak terlalu sempit. Ya, tidak ada yang ideal. Ditanya jenggotnya bagaimana? Oh, enggak ada jenggotnya, bersih, putih. Wah, pasti bohong itu, Ibu. Karena Nabi punya apa? Nabi punya jenggot begitu. Nah, makanya diuji dulu. Ditanya setelah itu, apa yang dikatakannya kepadamu? Saya diberi amalan ini. Ini amal. Enggak mungkin, karena semua agama sudah disempurnakan. Allah mengatakan al-yawma akmaltu lakum dinakum. Kecuali yang diajarkan dalam mimpinya itu yang sesuai dengan hadis. Oh, Nabi datang kepadaku mengajari aku suruh baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir setiap pagi dan sore berapa kali? Atau dalam satu hari 100 kali. Oh, benar ada hadisnya. Ya, berarti diingatkan kamu selama ini lalai, enggak pernah zikir sama Allah. Suruh membaca. Nah, itu benar sesuai dengan sunnah. Tapi kalau suruh baca ya sayyidi ya Rasulullah ya syir, berapa kali? 100 kali. Dikasih salawat badar, dikasih salawat, itu namanya kadzab, dusta. Karena nggak mungkin Nabi mengajarkan sesuatu yang di masa Nabi hidup nggak ngajarkan kepada sahabat. Paham nggak, Ibu? Nggak mungkin Nabi mengajarkan sesuatu kepada manusia dalam mimpinya yang dia tidak ajarkan kepada murid-muridnya di zamannya. Kalau begitu kan berarti Nabi menyembunyikan ilmu. Atau dengan kata lain, orang ini lebih afdal daripada sahabat Nabi. Sampai Nabi ngajarin dia, sahabatnya nggak diajarin. Alaysa kadzalik? Nah, begitu. Nah, makanya sebab itu ditanya dulu. Kalau ada orang mengaku dia bermimpi bertemu dengan Nabi, ditanya dulu gimana Nabi, cirinya apa yang disampaikan sebagainya. Kemudian dilihat apakah orang ini ahlus sunnah ataukah orang yang gemar dengan apa? Bid'ah. Kalau cuma masalah mengaku mimpi bertemu Nabi, setiap orang bisa. Dia hafal tentang sifat-sifatnya Nabi, kemudian dia berkata, saya kemarin malam mimpi dengan Nabi, dia bercerita dengan kedustanya, bisa. Tinggal dilihat amalnya bagaimana. Ngikuti sunnah enggak? Kalau dia mengikuti sunnah, insya Allah dia tidak dusta. Tapi kalau dia justru membenci sunnah, mana mungkin Nabi menjumpai seseorang yang benci dengan apa? Sementara Nabi mengatakan, man raghiba an sunnati falaysa minni. Barang siapa yang dia benci dengan sunnahku, dia bukan golonganku. Untuk apa Nabi menemuinya? Tentu tidak ada, kecuali Nabi menasihatinya, kemudian dia mau bertobat kepada Allah Ta'ala. Fahim tuh? Nah, ketari. Barakallahu fikum. Mana tadi, Bu? Hah? Oh iya. Wa jihadun fi sabilihi, dan juga berjihad di jalan Allah. Dan berjihad di jalan Allah. Jihad dalam makna dua. Satu berperang, dan yang kedua makna umum, termasuk belajar agama dan menyampaikan ilmu agama, termasuk jihad. Makanya ibu-ibu bersungguh-sungguh untuk mempelajari ilmu agama, karena ini bagian daripada berjuang di jalan Allah. Qultu fa'ayyur riqabi afdal. Kemudian aku bertanya, budak yang bagaimana yang paling afdal? Qala a'laha samanan. Budak yang harganya paling mahal. Kalau budak yang paling murah, budak yang pandai bernyanyi, budak yang pandai bersolek, budak yang pandai menggodai orang laki-laki, itu budak yang harganya paling murah. Paham Ibu? Jadi zaman Nabi itu kalau ada budak pinter nyanyi, lalu orang senang dengan nyanyiannya, solekannya itu di hadapan laki-laki yang lain membuat dia makin luar biasa, dipuji-puji, itu harganya rendah. Sampai kata Nabi, kalau bisa kamu jual dengan, kalau seandainya tidak ada yang membeli kecuali dengan tali sendal, jual dengan tali sendal. Sampai begitu kata Nabi dalam sebuah riwayat. Tapi zaman sekarang kebalik ya, Bu ya. Hah?
Penyanyi malah harganya mahal. Allahumma musta'an. Kecuali wanita yang menyanyi untuk suaminya, boleh. Boleh nggak wanita menyanyi untuk suaminya? Boleh. Ibu-ibu boleh bersenandung untuk suaminya, senandung yang tidak tidak menimbulkan fitnah, yang tidak mengandung kesyirikan, ya boleh. Si istri bersyair di depan suami, bagus. Ya, kadzalik. Paham ibu-ibu? Jadi budak yang paling baik itu kata beliau yang paling tinggi harganya. Wa anfusuha inda ahliha wa anfasuha inda ahliha. Ya, berbobot, berkualitas, ya, menjaga kehormatannya. Ini budak yang paling baik. Nah, makanya budaknya Rasulullah budak yang terbaik. Menjaga kehormatannya, menjaga kemuliaannya, menjaga keutamaan keluarga Rasulullah SAW dan juga keluarga wanita itu sendiri. Seperti Maria Al-Qibtiyah ini, masya Allah, sampai Allah karuniakan dari Maria Al-Qibtiyah ini seorang anak yang dinamakan apa? Ibrahim. Taib, barakallahu fikum. Mata tustahabul itaqah. Kapan disukai dibebaskannya budak itu? Asma bintu Abi Bakar radhiyallahu taala anhuma, dia berkata, Asma ini saudara wanitanya Aisyah, lain ibu. Lain ibu. Kalau yang satu ibu dengan Aisyah itu Abdurrahman ibnu Abi Bakar, yang ketika terjadi perang Jamal, di saat Aisyah keluar menggunakan onta, maka kaki ontanya itu ditebas, lalu jatuhlah Aisyah, ditangkap oleh Abdurrahman, dibawa lari ke rumahnya dan diingatkan, ittaqillah, takutlah kepada Allah, karena ini di zaman fitnah. Maka sejak saat itu Aisyah menangis setiap malam sampai meninggal dunia. Sampai wafatnya itu beliau setiap malam menangis, teringat keluar ikut memimpin apa? Perang. Kan nggak boleh wanita memimpin apa? Itu dijadikan dalil oleh orang Syiah untuk memburukkan apa? Aisyah. Padahal apakah dia tidak melihat taubatnya Aisyah? Yang sementara Allah Subhanahu wa taala itu sudah menjamin orang yang bertobat itu akan diterima oleh Allah kalau taubatnya nasuha. Ya kulli ibadiyalladzi asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'a, kata Allah. Katakanlah wahai Muhammad kepada hamba-hambaku yang melampaui batas, berbuat zalim kepada dirinya sendiri, jangan berputus asa dari rahmatnya Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni segala macam jenis dosa. Maka Aisyah belum sempat ikut berperang, tapi dia kemudian diselamatkan dengan izin Allah melalui Abdurrahman ibnu Abi Bakar, dibawa ke rumahnya. Nah, ini terbantah anggapan orang Syiah yang ingin mencela siapa? Aisyah radhiyallahu taala anha. Taib. Kata beliau, amara Nabi sallallahu alaihi wasallam bil itaqati fil kusuf. Nabi memerintahkan kaum muslimin yang punya budak agar membebaskan budaknya itu di saat gerhana. Ini termasuk amal yang mulia. Termasuk amal yang mulia itu ketika terjadi gerhana matahari maupun bulan, itu membebaskan budak-budak, memperbanyak sedekah, memberi makan fakir miskin. Nah, itu terdapat dalam riwayat Imam Bukhari, ketika terjadi apa? Gerhana, Nabi menganjurkan kaum muslimin keluar, berzikir mengingat Allah, mengerjakan sholat, membebaskan budak, memberi sedekah kepada fuqara dan masakin. Dan perlu dicatat, gerhana bukan tanda mati atau lahirnya orang besar, tidak. Gerhana itu kata Nabi, innahuma ayatani min ayatillah. Dua-duanya itu hanya sekedar salah satu di antara tanda-tanda kekuasaan Allah Ta'ala. Asbabul itki, sebab-sebab pembebasan dari perbudakan, diterangkan dari kitab Manarus Sabil juz 2 halaman 110. Yasulul itku bitabarru'il malik bibtigha'a wajhillah lil ahadisi sabiqati fi fadlihi. Boleh seorang sayyid, tuan, membebaskan budaknya untuk dalam rangka berbuat tabarruk, kebaikan, mengharapkan bisa bertemu dengan wajahnya Allah Ta'ala. Berdasarkan hadis yang telah berlalu tentang keutamaan membebaskan budak, Allah akan bebaskan dirinya dari siksa api neraka. 6. Wa yasulu bil mulki faman malaka darahimin muharramin fahuwa hurrun. Bisa jadi karena sebab apa? Al-mulk,
Apa itu diterjemahkan dalam buku Anda al-mulk itu? Penguasaan. Ternyata faman malaka darahimin, barang siapa dia memperbudak sesuatu ternyata yang menjadi budaknya itu adalah rahimnya, apa saudara apa? Satu kandungnya muharram. Fa huwa hurrun, maka dia merdeka. Jadi dia beli budak, setelah dibeli baru dia sadar ternyata itu adiknya sendiri yang nggak boleh diperbudak. Seketika itu juga jadi apa? Bebas, merdeka. Atau anaknya misalnya, atau apa? Istrinya. Ya kalau sudah jadi istri nggak mungkin budak, karena mungkin saja seseorang kehilangan istrinya di medan perang, ditangkap oleh orang kafir, kemudian diperbudak, kemudian dia dijual, dibeli, ternyata istrinya. Maka seketika itu perbudakannya menjadi apa? Bebas. Samurah bin Jundab menceritakan radhiyallahu taala anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man malaka darahimin muharramin fahuwa hurrun, barang siapa dia menguasai darahim muharram, budak yang masih anggota apa? Keluarganya, fahuwa hurrun, maka budak itu seketika menjadi merdeka. Hadis dikeluarkan oleh Imam Ibnu Majah, Abu Daud, Tirmidzi, terdapat dalam kitab Sahih Ibnu Majah nomor 2046. Kemudian wa yasulu kul abdi kullihi idza utiqa ba'duhu wa idza kana abdun baina itsnaini fa'ataqa ahaduhuma fa in kana musiran kuwima alil abdu wa utiya syariku hissatahu wa utiqal abdu kulluhu. Terjemah, bisa jadi karena sebab yang ketiga, kemerdekaan seorang hamba secara total bisa terjadi melalui proses sebagai berikut. Seorang budak memiliki dua tuan, lalu satu memerdekakan bagiannya, kemudian ia punya dana untuk menebus hamba itu dari tuan yang menjadi rekan sekutunya itu, lantas ia serahkan dana tersebut kepadanya, maka merdekalah budak itu secara total. iya, jadi memungkinkan budak itu dikuasai dua orang. Dia berserikat gitu ya, membeli budak. Makanya perhatikan Ibu, Masya Allah, perbudakan itu kan mengerikan, kasihan manusianya itu. Sehingga Islam sangat menganjurkan untuk membebaskan perbudakan ini, membebaskan budak-budak ini. Tidak seperti anggapan orang-orang kafir yang mengatakan bahwa kaum muslimin itu suka memperbudak. Entar dulu, kaum muslimin memperbudaknya dengan orang kafir itu beda. Kalau kaum muslimin memperbudak seseorang, pasti diberikan hak-haknya. Jadi tidak boleh dipukul punggungnya, tidak boleh dicaci maki, tidak boleh disuruh bekerja melampaui batas apa? Kewajaran manusia. Jadi misalnya kalau budak itu sanggupnya bawa 25 kilo udah maksimal, ya udah jangan ditambah lagi. Diberi makanan yang seperti dia memberi makan istrinya, persis nggak ada bedanya. Diberikan pakaian seperti dia memberikan pakaian terhadap istrinya, dimuliakan keadaannya. Nah, khawati rahimani warahmatullah. Nah, kalau seandainya dia membebaskan itu jauh lebih utama. Makanya Islam sangat menganjurkan, sehingga memungkinkan seorang budak dikuasai oleh dua orang muslim atau dua orang tuan, lalu salah satu tuannya membebaskan, kan tinggal separuhnya ini. Nah, maka kalau budaknya ini punya harta, dia bisa membebaskan, diberikan kepada si sekutunya tadi, atau tuannya membayar kepada sekutunya tadi itu untuk dibebaskan dari perbudakan. Abdullah bin Umar menceritakan bahwa Rasulullah SAW bersabda, man a'taqa sirkan lahu fi abdin, barang siapa membebaskan budak yang mereka bersekutu dengan orang lain, fakana lahu malun yablughu samanal abdi kuwimal abdu alaihi qiyamata adlin fa'ata suraka'ahu qisasum wa ataqa alil abdu wa illa faqad ataqa minhu ma ataqa. Ya, kalau ternyata dia membebaskan senilai dengan harga budak tersebut, dia bebas. Dia berikan separuhnya kepada anggota ke orang yang berserikat dengan tuan yang satunya lagi, dia pun bebas. Walhasil Islam menyebutkan budak itu bisa dibebaskan dengan cara membeli sendiri atau orang lain yang membebaskannya, tidak ada masalah. Dulu di zaman Nabi ada seorang budak kerjanya tukang bekam. Dia kerjanya membekam. Sehingga kalau Nabi itu di zaman Nabi, ketika lelaki ini datang kepada Nabi, membekam Nabi, diberi hadiah oleh Nabi kurma dan dinar supaya bisa digunakan untuk membebaskan dirinya. Dan ini boleh. Dengan demikian, ya tidak ada larangan budak bekerja di tempat yang lain kalau diizinkan oleh tuannya, kemudian dia bebaskan dirinya dari
perbudakan itu. Wa illam yakun lil mu'tiki malun faqad ataqa minal abdi ma ataqa wal abdi sa'yu fi itqi ma baqiya minhu bi ayyamala hatta yuhasila li sayyidi qimata ma yamliku minhu. Maka kalau seandainya tuannya punya harta untuk membebaskannya, maka dia bebas. Kalau enggak, jadi separuhnya dia cari dengan cara bekerja, lalu kemudian diberikan kepada tuan yang terakhir tadi itu. Kemudian Abu Hurairah berkata, "Anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala man a'taqa nasiban aw saqisan fi mamlukin fa khalasu alaihi fi mali in kana lahu mal wa illa quwima alaihi fastus'iya bihi ghairam maskukin alaihi." Barang siapa dia membebaskan separuh dari budak yang dia berserikat dengannya, maka hendaklah dia menggunakan uangnya untuk membebaskan separuhnya lagi. Ya, kalau seandainya tidak sanggup dia melakukan itu, si budak tadi mencari untuk membebaskan apa? Dirinya. Tidak boleh dia itu dikekang. Ya, harus diizinkan, karena sekutunya sudah membebaskan. Si budak itu diizinkan mencari sesuatu untuk membebaskan yang separuhnya lagi, bayar kepada tuan yang satunya. Wallahu ta'ala alam bisawab. Kita selesaikan sekalian ibu-ibu. Berikutnya adalah at-tadbir. Apa at-tadbir, ibu? Hah? Taib. Huwa ta'liqul itqi bil mauti. Ini berkaitan dengan pembebasan budak dengan sebab apa? Al-maut, kematian. Ka qauli li raqiqihi, seperti misalnya dia berkata kepada raqiqnya, "In mitu, jika aku nanti mati, fa anta hurun ba'da mauti." Kamu bebas meninggalku. Fa idza mata utiqa in kana min sulusi mali la yazid. Faida ma ta'utiqa in kana min sulusi malihi la yazidu. Kata beliau, berarti kalau dia mati dibebaskan budaknya itu, dengan catatan kalau nilai budak tadi tidak lebih daripada apa? Sepertiga hartanya. Kalau nilai budaknya tadi tidak lebih daripada sepertiga hartanya yang ada. Imran bin Husain mengatakan, ada seorang lelaki a'taqa sittata mamlukin, dia membebaskan 6 orang budak yang dimilikinya lahu inda mauti, ketika mau meninggal dunia. Lam yakun lahu malun ghairahum, tapi dia nggak punya harta kecuali 6 budak ini. Fada'a bihim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fajazza'ahum aslasan. Kemudian fada'a bihim Rasulullah memanggil mereka, membagi menjadi 3. Summa aqra'a bainahum fa'taqasnaini wa araqa arba'ah. Dikembalikan kepada mereka, 2 dibebaskan, yang 4 nggak boleh dibebaskan. Wa qala lahu qawlan syadida, dan Nabi tidak mungkin berkata kecuali perkataan yang apa? Benar. Wa qala lahu qawlan syadida. Walhasil, berarti ketetapan Nabi, 6 budak ini hartanya si orang yang mau meninggal itu. Ketika dia meninggal dunia kan jadi warisan, Bu. Nah, nggak boleh dibebaskan semua, karena warisan itu boleh dikeluarkan hanya berapa? Maksimal 1/3. Maka 2 yang dibebaskan, yang 4 tetap menjadi budak yang diwariskan, supaya bisa dijual, kemudian hartanya apa? Dimanfaatkan oleh pemiliknya. Sekali lagi bunda sekalian, ini bukan berarti Islam menganjurkan memperbudak orang. Justru Islam menganjurkan untuk apa? Memerdekakan perbudakan, memerdekakan para budak. Wa yasiu bai'ul mudabbar wahibatuhu. Al-mudabbar itu, budak yang tadi itu mau dibebaskan menjelang mati ini, boleh kalau dijual atau dihibahkan. Orang mau meninggal, dia berkata, budakku saya hibahkan, ya boleh. Sebagaimana Jabir bin Abdullah berkata, balaghan Nabiy sallallahu alaihi wasallam anna rajulan min ashabi a'taqa ghulaman lau an duburin lam yakun lau malun ghairahu faba'ahu bisamani mi'ati dirham summa arsala bisamanihi ilaihi. Terjemahkan Ibu sampai kepada Nabi berita Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, ia berkata, telah sampai informasi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa ada seorang laki-laki dari kalangan sahabatnya memerdekakan hambanya secara mudabbar. Dia tidak mempunyai harta selain hamba itu. Oleh sebab itu beliau kemudian menjualnya dengan harga 800 dirham, lalu uangnya beliau kirimkan kepadanya. Nah, ini menunjukkan berarti nggak mengapa kalau seseorang itu
kalau budaknya ini dijual, kalau ada perbudakan. Ya, ini mudabbar tadi itu yang dia berkata kamu saya bebaskan, atau dia mengatakan kamu saya hibahkan. Ya boleh dijual, tidak ada masalah. Al-kitabah. Sampai di mana Ibu? Sahih? Al-kitabah. Apa itu kitabah? Taib. Apa sih kitabah? Maknanya ta'liqu itkin bi sifatin ala muawadatin makhsusatin. Membebaskan budak itu dengan cara membayar apa? Iwad atau harga yang telah ditetapkan. Hukumnya idza qala abdul sayyidi, misalnya seorang budak berkata kepada tuannya, katibni, tolong bebaskan aku dengan harga yang kamu mau. Wajib ala sayyidi ayyujibau ila ma talaba in alima qudratahu al kasbi. Wajib bagi tuannya untuk apa? Menjawabnya, memenuhi tuntutan daripada budaknya itu kalau dia tahu budaknya memang sanggup membayar. Ya, kalau dia tahu budaknya ini sanggup membayar, dia kepingin dibebaskan, sudah tentukan harganya, ya sudah kamu bebas dengan harga sekian, dibeli sendiri-sendiri. Dalilnya firman Allah surah An-Nur ayat 33, walladzina yabtaghunal kitaba mimma malakat aymanukum fakatibuhum in alimtum fihim khaira. Dan orang-orang yang mengharapkan ditetapkannya kitabah, pembebasan budak, mimma malakat aymanukum, mereka dari golongan budak-budak yang kamu kuasai, fakatibum, jawab panggilan mereka itu, kabulkan. Katib mereka itu, tuliskan, tentukan. In alimtum, itu kalau kamu tahu, fihim khaira, pada diri mereka mengandung apa? Kebaikan. Ini sanggup untuk membebaskan dirinya sendiri. Musa bin Anas berkata, Anna Sirin sa'ala Anasan al-kitabah. Sirin pernah bertanya kepada Anas tentang kitabah. Wa kana kasiral mal, karena budaknya banyak uang. Fa'aba, ia pun enggan untuk menjawab permintaan si budak. Fantalaqa ila Umar radhiyallahu ta'ala. Kemudian diajukan ini kepada Umar bin Khattab. Faqala katibhu, sudah tuliskan untuk dia ketentuan harganya. Fa'abaya pun enggan, fadarabahu biddirrah. Walhasil dia dipukul dengan apa? Dirrah, apa Ibu? Taib. Apa namanya? Dirrah itu bisa diartikan dengan apa? Timba dan semisalnya. Wa yatlu Umara, lalu Umar membaca fakatibum in alimtum fihim khaira. Hendaklah engkau mengkatib mereka itu kalau kamu tahu bahwa mereka, kalau engkau mengetahui bahwa pada diri mereka ada kebaikan. Ini fakata bahwa akhirnya ditetapkan. Jadi budak boleh berkata, bebaskan saya berapa harganya. Nah, kemudian dia bayar. Wa mata yu'taku, kapan dibebaskan? Wa mata adda al-mukatibu ma'alai li sayyidihi aw abra'ahu minhu utiqa wa huwa abdun hatta yu'addi kullama alaihi. An Amr ibni Su'aib an Abi an Jaddi anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala al mukatibu abdun ma baqi alai min kitabati dirham. Terjemahkan. Enggak, di atasnya Ibu, sebelumnya. Dari Musa bin Anas bahwa Sirin pernah, Bukan itu Ibu, setelahnya itu. Prolognya. Mata adal mukatib. Iya. Sahih. Berdasarkan ucapan Nabi, al-mukatibu abdun ma baqi alai min kitabati dirhamun. Teruskan lanjutannya. dari Amr bin Shu'aib dari bapaknya dari dapurnya bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, hamba mukatab itu tetap sebagai hamba saya selama ada sisa dari mukatabnya yang melunasinya walaupun 1 dirham. Sahih. Bai'ul mukatib, sedangkan jual beli budak mukatab. Wa yasiu bai'ul mukatib idza radiya, ya boleh dijual bai'ul si mukatab itu kalau seandainya dia ridha. Misalnya dia berkata bahwa bebaskan saya wahai tuanku, kemudian dia katakan ya silakan bayar 8 dinar.
ternyata si budak baru sanggup bayar 3 dinar, kan sisa 5 dinar nih Bu. Ini boleh dijual ke orang. Boleh dijual ke orang, ini saya jual sama kamu 3 dinar saja ini, tambahkan ini dan itu, nanti kamu harus tetap membebaskan. Jadi boleh Bu. Jadi dijual kepada si A, berarti nanti si katibnya tadi bayar, mukatabnya membayar kepada siapa? Tuannya yang kedua itu. Faham Ibu? Faham ya? Kalau nggak paham, dia nggak paham aja karena nggak ada budak ini sini kan. Jadi walhasil demikian caranya. Itu nggak dilarang. Sebagaimana Amrah binti Abdurrahman berkata, Anna Barirata ja'at tasta'inu Aisyata ummul mu'minina radhiyallahu ta'ala anha faqalat la inna ahabba ahluki an asubba laum samanaki sabbatan wahidatan wa u'tiqaki fa'altu. Fadhakarat Bariratu dhalika li ahliha faqalu la illa ayyakuna alwala lana qala Malik qala Yahya faza'amat Amrah anna Aisyata dzakarat dhalika li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqala istariha wa a'tikiha fa innamal wala liman a'taqa. Terjemah Dari Amrah binti Abdurrahman, ia bertutur bahwa Barirah datang menyampaikan kepada Aisyah ummul mukminin radhiyallahu anha. Lalu Aisyah berujar kepadanya, jika keluargamu ingin aku menerapkan hargamu kepada mereka secara kontan dan aku memerdekakanmu, maka akan aku lakukan. Kemudian Barirah menceritakan hal tersebut kepada keluarganya, lalu mereka berkomentar, jangan, kecuali hak ketuanan menjadi milik kita. Malik berkata bahwa Yahya menegaskan, Amrah berkata bahwa Aisyah menceritakan hal tersebut kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepada Aisyah, belilah ia Barirah dan kemudian memerdekakanlah ia, karena sesungguhnya ketuanan itu menjadi milik penuh bagi yang memerdekakan. Sahih. Ini menunjukkan bukti bahwa kalau seseorang sudah memerdekakan si budak, dia punya hak. Lalu dia membebaskannya, maka selainnya tidak ada hak. Yang terakhir adalah bab al-wala. Apa itu al-wala? Hakku mirasil mu'tik minal mu'taki. Hak kepemilikan budak dengan cara apa? Warisan atau jual beli. Wala yarisu sahibul wala illa inda adami asobatin nasab kama taqaddama. Ini sudah bab tentang warisan ini, Bu. Jadi tidak bisa mewarisi sahibul wala itu kecuali apa? Tidak adanya apa? Asobatin nasab. Kama taqaddama. Wala yajuzu bai'ul wala wala hibah. Wala tidak bisa diperjualbelikan, tidak bisa dihibahkan. Nahan Nabi sallallahu alaihi wasallam an bai'il wala wa hibatihi. Kata Ibnu Umar, Nabi melarang dari jual beli wala dan menghibahkan wala. Karena wala itu artinya budak yang sudah dibebaskan. Si A dibeli dibebaskan, itu namanya wala. Maula, tahu dengan maula Ibu? Nah, itu namanya maula atau wala. Ini nggak boleh dihibahkan, nggak boleh dijual belikan, nggak boleh, karena dia sudah dibebaskan oleh si orang yang membebaskannya tersebut. Alhamdulillah, kita telah selesai membahas ini. Nas'alullaha tabaraka wa ta'ala husnaha. Kita memohon kepada Allah, mudah-mudahan ini menjadi sebuah pelajaran yang besar bagi kita. Wa hadza akhiru ma aradtu jam'ahu wa tartibahu fi hadzal kitabil wajiz. Inilah akhir dari apa yang aku inginkan mengumpulkan dan menertibkan buku ringkasan dari fikih. Fa in akun wuffiqtu fihi lil haqqi wa shawabi fadzalika ma aradtu. Kalau memang yang kulakukan ini mencocoki kebenaran, itulah yang aku inginkan. Wa in kanatil ukhra, kalau ternyata tidak, fa as'alullah ayyaghfirali wa ya'fu anni, maka aku memohon kepada Allah agar Allah memaafkan dan mengampuni dosa-dosaku. Wa qad ja'altul itqa akhira tafa'ulan bi ayyakuna sababa itqi minan nari wa dukhuli fi rahmatil azizil ghaffar. Aku jadikan bab tentang itku ini tulisan dari akhir pembahasan ini dengan harapan menjadi sebab dibebaskannya diriku dari siksa api neraka dan dimasukkannya aku ke dalam rahmatnya Allah yang Maha Perkasa lagi Maha Pengampun. Allahumma amin. Was'aluhu subhanahu ayyadu ali hadzal kitabil qabula fis sama'i wal ardi. Dan aku memohon kepada Allah yang Maha Suci agar kiranya Ia menjadikan kitab ini diterima di langit dan juga di bumi. Allahumma amin. Wa ayyaktuba li bihi ajran, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menuliskan untukku sebuah pahala.
wa yahutta anni bi wizran, menghapuskan dengan sebabnya dosa-dosaku, wa yaj'alahu li indahu dhukhran, dan menjadikan untukku sebagai pembela, yauma la yanfa'u malu wala banun, di mana tidak lagi bermanfaat harta benda dan anak keturunan, illa kecuali man atallaha biqalbin salim, orang-orang yang datang kepada Allah dalam keadaan hati yang bersih. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma antal alim wa antal aziz wa antal ghafur, faghfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma inna as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsa' wa min nafsin la tasba. Allahumma ij'al hadzal kitab maqbulan fid dunya wal akhirah fis sama'i wal ard. Allahumma ij'alna ya rabbal alamin min tullabil ilmi alladhi nuridul jannataka wa rahmataka ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghiitsu. Allahumma arhamna fid dunya wal akhirah. Allahumma arhamna fid dunya wal akhirah. Allahumma arhamna fid dunya wal akhirah. Allahumma ij'al akhir mabhasina min hadzal kitab mabrukan fid dunya wal akhirah. Wa rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu wa sallamu alal mursalin wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Allahumma amin. Tayyib. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.